Kita pengen berteriak sekencang mungkin dan itu rasanya sulit banget. Jangankan buat berteriak, buat gerakin satu jari aja, itu rasanya susah. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi bersama aku Ica dan terima kasih sudah klik video ini. Kayaknya udah lama banget nih aku gak bikin video tentang mitos. Nah, kali ini aku bakalan nyeritain lagi ke kalian tentang mitos nih. Mitos ini adalah mitos yang sangat gak asing banget di telinga masyarakat, bahkan memang menjadi mitos yang sangat populer di pencarian Google, yaitu mitos tentang tafsir mimpi. Berbicara tentang mimpi, pasti semua orang juga pernah deh ngalamin mimpi, mau dari kalangan anak-anak, dewasa, pria ataupun wanita pasti pernah ngalamin mimpi. Dan mimpi itu memang ada yang berupa kesenangan, bahkan ada yang merasa kita itu ketakutan ketika bermimpi. Hal sepele aja dulu, ngaku deh kalian pasti pernah ngalamin mimpi pipis nih ya. Dan ketika kalian bangun, kalian bener-bener pipis di kasur. Pernah gak? Kalau pernah kita memang satu server. Bahkan ada yang bermimpi BAB misalnya, dan orang-orang ada yang menganggap bahwa mimpi BAB itu adalah sebuah isyarat bahwa akan mengalami kesialan. Dan ada juga orang yang menganggap bahwa mimpi itu memang hanyalah bunga tidur. Di sini aku bakalan rangkum beberapa mimpi yang sering banget kita alami. Yang pertama yaitu mimpi dipatok ular. Dari sekian banyak banget mimpi, memang mimpi dipatok ular ini adalah mimpi yang paling banyak dibahas oleh orang karena memiliki mitos yang cukup penting nih, apalagi bagi kaum hawa ataupun wanita. Nah, terlepas dari ukuran atau jenis ularnya, ketika seseorang bermimpi dipatok ular, katanya mereka bakalan segera bertemu dengan jodohnya, atau mereka bakalan segera menikah. Makanya banyak banget orang yang percaya bahwa mimpi dipatok ular ini adalah sebuah pertanda keberuntungan. Nah, terlepas dari benar atau enggaknya, wallahu alam, karena gimana kalau misalkan nenek-nenek yang mimpi dipatok ular, apakah nenek-nenek tersebut bakalan bertemu dengan jodohnya? Gak masuk di akal. Tapi mungkin memang ada beberapa orang juga yang mengalami mimpi tersebut dan memang kebetulan jodohnya disegerakan. Karena ada juga beberapa orang ya, yang pernah mengalami mimpi dipatok ular, tapi mereka nggak kunjung dapat jodoh juga. Terserah kalian mau percaya ataupun enggak. Nah, sekarang adalah mimpi yang kedua, yaitu mimpi melihat orang yang meninggal. Sebuah mitos mengatakan bahwa ketika kita bermimpi bertemu seseorang yang masih hidup di dunia nyata, lalu di mimpi kita meninggal, katanya orang tersebut bakalan panjang umur. Tapi lain halnya dengan ketika kita bermimpi seseorang yang meninggal dunia, dan mereka memang meninggal dunia di kehidupan nyata, itu adalah sebuah tanda bahwa mereka ingin berkomunikasi dengan kita, atau mereka memang menginginkan kita itu untuk mendoakan mereka. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita bermimpi seseorang yang meninggal dunia, lebih dari 2 orang, baik 2 orang ataupun 3 orang, itu adalah sebuah pertanda bahwa orang tersebut mengajak kita untuk pergi ke alamnya. Aku bakalan cerita dikit nih ya pengalaman mamaku nih ya. Jadi mamaku pernah bicara kayak gini. Ada temennya yang meninggal dunia, dan sebelum beliau meninggal, dia itu cerita gini ke mama saya. Tadi malam, dia bermimpi didatangi oleh almarhum ibunya dan almarhum kakaknya. Mereka itu mengajak dia untuk ikut pergi ke tempatnya. Pokoknya gini mimpinya. Ibu sama kakaknya tuh ngajak, ayo dek, ikut ke tempat saya. Enak loh di tempat saya, kita bermain di sana. Nah kayak gitu. Dan sebulan kemudian memang temennya mama saya itu langsung meninggal dunia. Wallahu alam sih, itu memang kila-kila atau memang sebuah kebetulan. Nah, aku bakalan lanjut aja yang ketiga, mimpi yang ketiga yaitu mimpi ditindih roh halus atau makhluk halus. Demi apa? Aku tuh sering banget mimpi kayak gini. Nah, tapi mimpinya itu sering banget dialami aku ketika tidur siang. Dan kalian tahu rasanya? Rasanya nano. Jadi, perasaannya tuh kita lagi tidur nih ya, kita pengen bangun, kita udah buka mata. Tapi buka mata itu sulit banget, tapi kita udah lihat orang mondar-mandir di depan kita.
dan kita pengen berteriak sekencang mungkin, dan itu rasanya sulit banget. Ya Allah, jangankan buat berteriak, buat gerakin satu jari aja itu rasanya susah. Semakin kita pengen bangun, semakin sulit buat kita bangun. Badan kita itu berasa ditindih sama sesuatu yang sangat berat, dan kita nggak bisa gerak sama sekali. Karena keseringan ya ngalamin hal kayak gini, aku nanya ke orang tua, nanya juga ke orang-orang, apa pernah mimpi kayak gini, apakah cuma aku doang gitu. Nah, ada sih beberapa orang yang pernah ngalamin, tapi nggak terlalu banyak. Dan sampai penasaran aku buka Google. Nah, kata mitos Primbon Jawa, memang kalau kita bermimpi ditiban sesuatu yang berat, itu memang adalah gangguan dari makhluk halus ataupun jin yang mengganggu tidur kita. Namun ya, ada sebuah penelitian, bahkan penelitian ini juga baru banget, katanya hal tersebut adalah pengaruh otak, mungkin karena memang kita lagi stres atau kecapean. Tapi banyak banget orang yang nggak terlalu percaya tentang teori ini, dan mereka tetap menganggap bahwa jin itu selalu ada di sekitar kita. Aku bakalan lanjutin lagi yang keempat, yaitu mitos mimpi jatuh. Oh, siapa di sini yang sering banget mimpi kayak gini? Pas bangun gedebuk. Jantung itu langsung maraton. Karena aku juga sering banget ngalamin. Perasaan pala ini baru banget sampai ke bantal, tapi tiba-tiba udah gedebuk mimpi aja. Kayaknya baru sedetik apa 2 detik. Dan itu rasanya jantung bener-bener maraton, dagdikduk. Nah, aku penasaran banget kenapa sih sering banget mimpi kayak gini. Nah, dan ternyata katanya ketika kita terjatuh saat bermimpi, dan kita belum benar-benar tertidur, menurut sebagian orang, terjatuh saat lelap itu bisa diartikan sebuah pesan yang meminta kita untuk segera bangun. Namun, secara ilmiah juga dijelaskan, jika hal itu bisa terjadi ketika kamu dalam kondisi yang sangat-sangat lelah, nah, karena kelelahan itu tubuh pun tidak bisa melewati tahap tidur yang sewajarnya. Dan menurut David Bodanis, saat itu badan tengah melakukan gerakan yang sifatnya melindungi. Ketika tengah tidur, otot yang melemas diartikan sebagai pikiran yang jatuh. Saat itu otak pun mengirim pesan pada tubuh agar tetap tegak kembali. Jadi mimpi terjatuh ini nggak ada mitosnya sama sekali, tapi lebih ke ilmiahnya. Aku bakal langsung aja yang kelima, yaitu mimpi gigi tanggal atau gigi copot. Menurut psikologi, arti mimpi gigi copot ternyata bisa diartikan sebagai kecemasan seseorang pada kondisi dirinya saat ini, khususnya kecemasan opini orang lain pada dirinya sendiri, atau bisa disebut juga sebagai kondisi mentalmu yang sedang mengalami krisis kepercayaan diri. Lain halnya kalau kita berbicara ke mitos. Menurut Primbon Jawa, ketika kita bermimpi gigi kita copot, itu menandakan sebuah ketidakberuntungan, baik dalam kesehatan maupun pekerjaan. Nah, kalau dalam Islam, ketika kita bermimpi gigi kita copot, itu adalah sebuah tanda umur atau ajal seseorang. Dalam lingkungan kita, keluarga kita, misalnya saudara kita, kakak kita, kayak gitulah pokoknya. Terserah kalian mau percaya ataupun enggak, balik lagi ke diri kalian masing-masing. Karena memang mimpi itu ada yang benar-benar sebuah isyarat, ada juga yang memang benar hanya bunga tidur. Misalnya kalian memikirkan sesuatu sebelum tidur dan akhirnya ke bawah mimpi. Atau kalian memang lupa untuk berdoa sebelum tidur. Pokoknya wallahu a'lam bishawab, gak ada yang tahu semua itu. Itu benar-benar isyarat atau memang sebuah kebetulan. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian suka boleh klik suka dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga biar channel aku berkembang. Dan see you next video, bye-bye.